Adapun bacaan nas kita untuk hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 29, dan Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ibadah ini adalah social distancing period of the COVID-19 for Indonesia. Sidang jemaat yang berbahagia, warga Gereja Kalimantan Evangelis, dan juga saudara-saudara seiman dimanapun berada. Izinkanlah kami pada pagi ini menyampaikan berita jemaat kepada semua warga GKI Epatah dimanapun berada dan saat ini sedang mengikuti ibadah bersama kami pada saat ini. Yang pertama adalah berita dari Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Banjarmasin, yaitu kami Badan Pekerja Majelis Jemaat GKI Banjarmasin menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dari tanggal 5 April sampai 11 April 2020. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai perjalanan hidup Anda. Kami Badan Pekerja Majelis Jemaat GKI Banjarmasin juga menyampaikan turut duka cita bagi keluarga yang telah mengalami kedukaan, terutama bagi saudara yang meninggal akibat COVID-19. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Badan Pekerja Majelis Jemaat GKI Banjarmasin juga mengucapkan selamat berjuang kepada tim medis, para dokter, perawat, maupun relawan, serta seluruh gugus tugas, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai tugas seluruh tugas yang diemban ke pundak Bapak Ibu sekalian. Kiranya seluruh warga jemaat tetap menjaga dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kesehatan kita semua dan untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini untuk tidak lebih menyebar luas. Izinkanlah kami juga menyampaikan beberapa berita pada saat ini. Yang pertama yaitu dari panitia Hari Besar Gerejawi yang perlu kami bacakan sebagai berikut. Dalam rangka memperingati Jumat Agung, Paskah, dan HUT GKE, diadakan kegiatan sebagai berikut, yaitu pertama, Malam Getsemani dengan perenungan Jalan Salib. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 April jam 19 WITA, dilaksanakan di rumah masing-masing. Liturgi dibagikan ke anggota jemaat melalui lingkungan masing-masing atau diambil
di lantai dasar Aula Epata Banjarmasin. Yang kedua, Paskah di pekuburan kilometer 24,5 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April, dilaksanakan di rumah masing-masing, tidak di pemakaman. Liturgi dibagikan ke anggota jemaat melalui lingkungan masing-masing atau diambil di lantai dasar Aula Epata Banjarmasin. Panitia tidak melayani di pemakaman. Kami ulangi, panitia tidak melayani di pemakaman. Yang ketiga adalah rangka HUT GKE. Dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 secara live streaming jam 9 pagi di Gereja Epata. Memberikan bantuan langsung tunai ke Yayasan Pendidikan Kristen GKE Banjarmasin untuk SD, SMP, dan SMA. Demikian berita dari Hari Besar Gerejawi. Selanjutnya kami sampaikan berita untuk dibacakan juga untuk jemaat pada hari ini, yaitu yang pertama, diberitahukan kepada warga jemaat untuk berita jemaat pada hari ini tetap dicetak. Silakan bagi jemaat yang mau, silakan untuk mengambil yang sudah ditaruh, disiapkan di parkiran kantor Majelis Jemaat GKE Epata Banjarmasin. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat untuk kantong tambahan yang sebelumnya untuk dana pengadaan alat instrumen musik dan sound system Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin untuk sementara dialihkan untuk membantu dana menutupi kewajiban ke Majelis Resort GKE Banjarmasin dan dilaksanakan setiap minggu di setiap jam kebaktian. Yang kedua, tahapan selanjutnya panitia pembangunan memerlukan bahan material berupa galam panjang 9 meter sebanyak 17 batang, besi 16 mm ulir 250 batang, semen gersik 50 kg sebanyak 50 sak, pasir cor kasar 20 rit, dan batu split 2,3 sebanyak 30 rit. Selanjutnya berita yang ketiga itu kepada saudari yang mengikuti pelajaran katekisasi CD 2020 untuk sementara tidak dilaksanakan melihat situasi kondisi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Diberitahukan kepada jemaat GKE Epata Banjarmasin bahwa GKE Epata melaksanakan ibadah dengan cara live streaming di setiap minggu pukul 9 di Gereja Epata mulai tanggal 29 dan seterusnya menyesuaikan situasi dan kondisi. Dimohon jemaat untuk mengikuti akun Facebook GKE Epata Banjarmasin. Kepada seluruh jemaat GKE Epata Banjarmasin bahwa akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 jam 9 pagi melalui live streaming. Untuk teknisnya, roti dan anggur dibagikan ke lingkungan masing-masing. Dengan catatan, silahkan pengurus masing-masing lingkungan agar mengambil ke kantor Majelis Jemaat GKE Epata Banjarmasin. Selanjutnya kepada jemaat GKE Epata Banjarmasin bahwa GKE Epata melaksanakan ibadah Minggu tanggal 19 April jam 9 pagi dalam rangka HUT GKE ke-181 dengan cara live streaming di Gereja Epata atau akun Facebook GKE Epata Banjarmasin. Kepada jemaat GKE Epata Banjarmasin dan sekitarnya untuk teknis pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus, pembagian roti dan anggur
diatur oleh lingkungan masing-masing. Yang belum, data jumlah kakak anggota keluarga yang mengikuti perjamuan kudus harap dilaporkan ke kantor Majelis Jemaat EPATA atau WA Group BPA Majelis Jemaat EPATA Banjarmasin. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk berita pagi ini. Baiklah, sidang jemaat, kita akan segera masuk dalam ibadah. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, sementara para pelayan memasuki ruang ibadah. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mentahbiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu oleh karena Engkaulah ya Tuhan Yesus, yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas kami sekalian. Engkau telah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati, mencukupkan kami. Engkau berikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan. Semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan telah berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru untuk kita sekalian yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13, firman Tuhan. Sidang jemaat, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 1 dengan judul Hai Kristen Nyanyilah, bait kedua. Marilah kita berdoa, syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir, berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Di hari ini, dengan penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu, sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu. Ketika kami ada sampai saat ini, adalah merupakan satu anugerah yang terindah. Teristimewa lagi ya Tuhan, nafas kehidupan kami masih terus kami miliki. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, saat ini kami sidang jemaat yang ada di sini maupun di rumah ataupun dimanapun berada, kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah ini yang boleh terbentuk saat ini. Engkau menyertai hari-hari kami, agar benar-benar ibadah ini boleh terlaksana dengan baik dan itu boleh mewarnai hidup kami. Ya Bapa, yang kami imani di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, dan kami pakai dalam kehidupan saat ini. Saat ini, dalam ibadah hari ini, kami rindu mau membaca kembali firman-Mu yang telah Engkau tuliskan dalam Alkitab. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan itu dapat kami pakai untuk memahami dan mengerti tentang maksud pembacaan Alkitab saat ini. Agar dengan demikian, kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan setiap saat. Berfirmanlah Engkau ya Allah, yang telah menjadi firman yang hidup. Dan biarlah ibadah kami ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat kami duduk kembali. Pembacaan Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 2 dan disambung ayat 19 sampai 29 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 19, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku. Aku telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikanmu, engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 dengan judul Karena Kasihnya Padaku, bait ke-1 dan 2. Beri
Sidang jemaat sekalian, yang saat ini ada di rumah atau dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Besel Jarias STH MSI. Kami persilahkan. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca sekaligus untuk kita renungkan bersama, sesuai dengan almanak yang ditetapkan oleh Gereja Kalimantan Penggelis Firman Tuhan yang serentak diberitakan hari ini, yaitu dari Injil Matius, pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, dengan perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang kami panggil Bapa dalam Yesus Kristus, yang sudah berjanji setia memimpin, melihara, menjaga sekalian orang percaya sampai kesudahan dunia. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon kuasa Roh Kudus mencerdaskan hati dan pikiran kami untuk memahami, untuk mengerti, bahkan untuk melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kami saat ini sampai nanti. Seperti Engkau setia menyinari seluruh matahari sampai hari ini, demikian Engkau setia menyinari hati dan pikiran kami lewat firman ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sekalian siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 dengan perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalaskannya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedang jemaat sekalian yang ada di rumah, dimanapun jemaat berada, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa, dan
Majelis Sinode gereja kita memberi subtema mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Saudara-saudara, gegap gempita rasa bahagia sambutan orang Yahudi terhadap Yesus ketika memasuki Yerusalem, hal itu adalah hal yang wajar saja. Mengapa hal yang begitu terjadi sangat meriah? Hal yang wajar-wajar saja? Karena memang waktu itu bangsa Israel dalam keadaan sangat sulit, sangat sakit. Di bawah penjajahan bangsa Romawi. Situasi dari kondisi yang sulit dan sakit, dijajah oleh bangsa lain. Hanya satu harapan serta dambaan orang yang dalam situasi kesulitan. Mereka dengan tekun menantikan nubuatan yang terdapat dalam Zekaria 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam situasi dan kondisi seperti itu sebelum-sebelumnya dalam perjanjian lama bangsa Israel menganggap bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang maha pengasih dan maha penyayang itu milik mereka saja, tidak untuk bangsa-bangsa lain. Atau yang disebut dengan partikularisme. Partikularisme paham bahwa Allah bangsa Israel, pencipta langit dan bumi itu hanya untuk mereka saja, hanya untuk bangsa Israel saja. Namun sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan datangnya Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini, menghapus paham partikularisme menjadi universalisme. Paham yang tadinya mengklaim bahwa Allah itu milik Israel saja, Yesus datang ke dunia menghapus bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua bangsa, untuk semua umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 hingga ayat ketiga, nas kita hari ini, bahwa sebelum Tuhan Yesus masuk Yerusalem, Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung seberang, mengambil seekor keledai betina dengan anaknya. Mengapa induk dan anak keledai ini harus dibawa semuanya? Bukan hanya 1 ekor, tetapi dibawa sama induknya. Saudara-saudara, karena sifat binatang kalau diambil anaknya saja, ini sifat binatang, maka induknya akan mengamuk, bahkan anak yang akan diambil pun bisa melawan, berontak, tidak mau ikut, tidak mau dibawa. Nah, kalau induk dan anaknya dibawa semuanya, maka akan tenang, akan berangkat, akan pergi, akan dibawa dengan tenang. Penurut gampang diatur, sehingga ketika dipakai pekerjaan, perjalanan akan tidak ada hambatan. Hal yang luar biasa kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, hati binatang pun ditenangkan oleh Yesus. Hati binatang pun ditenangkan oleh Yesus. Apalagi hati kita manusia yang percaya kepadanya. Kita lihat juga dalam ayat lain dan dalam nas-nas yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus bersama-sama murid menyeberang Danau Galilea,
Saat mereka menyeberang, gelombang besar angin kencang menghantam dan menerjang, dan mereka hampir tenggelam. Lalu salah seorang murid berkata, "Tuhan, kita binasa." Lalu Yesus bangun. "Tenanglah gelombang." Tiba-tiba seketika itu juga gelombang menjadi tenang. Apa maknanya bagi kita? Gelombang kehidupan yang sering menerjang, menenggelamkan, menghancurkan manusia. Tetapi jika Yesus bersama dengan kita, Yesus ada di dalam kita, dan kita berseru memohon pertolongannya, maka semuanya akan menjadi tenang, akan tentram, akan damai, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, serulah kepada Tuhan, mohon dan berdoalah kepada Tuhan, dalam situasi, kondisi apapun, bagaimanapun keadaan. Dialah Raja Damai yang menenangkan, menenteramkan tugas dan pekerjaan kita yang banyak kesulitan, tantangan, pencobaan hidup di dunia yang telah rusak oleh dosa ini. Saudara-saudara, hal yang luar biasa juga berikutnya. Yesus tahu keledai yang tertambat di kampung seberang. Padahal pada zaman itu tidak ada handphone seperti sekarang. Mereka tidak pernah ke sana. Yesus mengutus 2 orang murid untuk mengambil dan mengatakan, ada di sana keledai sedang tertambat. Bawa keduanya. Induk dengan anaknya. Bawa semuanya, bawa keduanya. Nah, saudara-saudara, kok tahu? Dan persis terjadi seperti itu. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Mengetahui. Karena alam semesta, jagat raya seluruh, baik dunia maupun surga, miliknya, kepunyaannya. Sehelai rambut pun tidak ada yang bisa menutup pandangan matanya. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, keadaan kita, hidup kita, kapanpun, dimanapun kita berada, Ia Maha Tahu. Ia Maha Mengetahui. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini kemudian menegaskan kepada kita sekalian. Keledai itu supaya tidak berontak, supaya bisa dipakai dengan baik, atau pada nanti ketika para murid mau mengambilnya, lalu ada protes dari pemilik, jangan mengambil, dan seterusnya, dan seterusnya. Yesus mengajarkan para murid, katakan kalau ada orang yang protes, Tuhan mau memakainya. Dan Tuhan akan mengembalikannya kembali ke sini. Dan ketika para murid mengambil keledai itu, tidak ada yang protes. Tidak ada yang tidak setuju. Ini berarti, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus ini supaya para murid itu bisa mengantisipasi. Kalau si keadaannya terjadi begini, kamu harus begini. Ini Yesus mengajarkan perlunya antisipasi. Hari ini, dalam bahasa kami Dayak Maanyan Warukin, live streaming.
salah satu antisipasi. Antisipasi supaya jangan ada kerumunan. Loh, biasanya ibadah di sini jam segini. Apalagi hari-hari besar gerejawi mendekat seperti ini. 700-800 penuh ini atas bawah. Hari ini bisa dihitung dengan jari. Ini dalam rangka kita mendukung program pemerintah, mentaati himbauan pemerintah. Supaya memutus mata rantai yang namanya corona itu. Mau seperti apa corona datang, tidak bisa akan menghambat, memutuskan hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada sesama. Ibadah tetap jalan di rumah masing-masing. Tapi jangan pula kita serba antisipasi, duit banyak, borong itu bahan pokok di pasar. Nanti kasihan yang lain tak kebagian. Jangan sampai memborong walaupun duit banyak, bagi-bagilah. Lain halnya, bahan pokok masih melimpah di pasar. Tapi duitnya yang langka. Ini perlu kita serius lagi berdoa. Perlu kita koreksi lagi hubungan kita dengan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 4-5 nas kita nubuatan yang harus digenapi di dalam Zakaria 9 ayat 9-10. Bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Yesus masuk Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, bukan mengendarai kuda perang. Untuk menaklukkan dan untuk menumpahkan darah orang seperti raja-raja dunia jika mau menaklukkan salah satu negara. Tapi Yesus datang dengan cinta kasih yang suci dan abadi. Inilah sosok Raja Damai yang sejati. Dengan masuknya Raja Damai ke Yerusalem, dengan mengendarai keledai beban muda itu, maka Tuhan sedang menyatakan damai bagimu, hai Yerusalem. Zakaria 9 ayat 10 berkata, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Inilah yang selalu dinantikan. Inilah yang selalu diharapkan oleh bangsa Israel yang sedang dijajah oleh Romawi. Saudara-saudara, orang Israel yang menanti-nantikan membuat dalam Zakaria pasal 9 ayat 10 bersorak, Hosiana, Hosiana bagi anak Daud. Ini sambutan yang meriah, ini membuat orang Farisi tersinggung, membuat orang Farisi lalu berpikir lain. Dan orang Farisi mengatakan bahwa seluruh dunia sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi melihat sorak-sorai gegap gempita, mereka mengatakan seluruh dunia sudah menjadi pengikut Kristus. Ini kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 19. Lalu ada yang bertanya-tanya, siapakah dia
yang disambut dengan sorak-sorai itu? Lalu ada juga yang menjawab, dialah Nabi Yesus dari Nazaret. Saudara-saudara, dengan demikian Yesus telah mengubah nama Nazaret yang selalu dihina orang. Nama Nazaret yang selalu dihina orang. Ini Yohanes 1 ayat 46. Menjadi dipuji-puji orang, menjadi dikenal dan menjadi terkenal. Kemudian, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah disalibkan, mati, disalibkan, kemudian bangkit. Hal ini mau menegaskan akan arti salib. Bahwa yang tadinya salib itu kutuk, keji, hina, jelek, diubah menjadi yang agung, diubah menjadi yang mulia, diubah menjadi anugerah Allah kepada manusia berdosa diampuni oleh Yesus. Mengubah manak salib dari yang hina, dari yang keji, dari kutuk, dari maut menjadi yang agung, yang mulia, yang penuh anugerah. Saudara-saudara, oleh karena itu, jangan heran ketika hidup seseorang tunggang langgang pontang panting gak karuan, tapi setelah ia terima Yesus sebagai Tuhan, hidupnya berubah. Ketika orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, Lazarus yang mati sudah dikubur 4 hari 4 malam. Yesus katakan bangunlah, dan Lazarus hidup kembali. Hidup mereka menjadi berubah. Datanglah kepada Yesus. Serahkan diri sepenuhnya untuk diubah. Yesus berkuasa. Yesus maha tahu. Yesus maha mengetahui. Karena ia pemilik alam semesta, jagat raya, dunia dan sorga. Saudaraku, Yesus kemudian masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem untuk menggenapi dan buat Zakarya 9. Untuk memberi damai untuk umatnya. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Utang dosa kita manusia sudah lunas dibayar di bukit Golgota. Sebab tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudara, untuk menuju tahta Bapa di surga. Hanya melalui jalan salib. Dengan matinya Yesus Kristus di kayu salib, hari ketiga ia hidup kembali dan naik ke surga. Itu artinya dunia yang telah rusak oleh dosa ini menjadi terhubung kembali dengan surga yang suci dan mulia. Oleh karena itu, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ialah jalan.
untuk menghantar sampai kepada Bapa dengan iman yang sungguh-sungguh. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah yang olehnya kita manusia dapat diselamatkan. Ialah nama di atas segala nama, yang Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal hari ini yang luar biasa untuk kita renungkan. Untuk apa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Yang pertama, untuk menggenapi nubuatan tentang dirinya sebagai Mesias, Raja Damai bagi umat manusia. Dosa manusia membuat Allah murka kepada kita. Dan dengan disalibnya Yesus Kristus dan bangkit pada hari ketiga, antara Allah yang suci dengan manusia pendosa sudah damai. Yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Untuk menegaskan bahwa Dia Maha Kuasa dan berkuasa, Maha tahu, baik di sorga maupun di bumi. Hidup kita dari Allah, oleh Allah, dan akhirnya kembali kepada Allah. Kalau kita hari ini masih hidup, itu berarti kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama, untuk memperbaiki hal-hal yang harus kita lakukan. Hidup adalah kesempatan. Yang berikut, untuk apa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Mengingatkan kita agar tetap setia menjalankan perintah seperti para murid setia ketika Yesus memerintahkan mereka untuk mengambil keledai di kampung Seberang. Mengingatkan agar kita tetap setia. Walaupun kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Tidak mungkin. Mustahil. Coba Lazarus yang sudah dikubur 4 hari 4 malam. Maria katakan, tahukah engkau Yesus itu sudah busuk. Kau terlambat datang. Waktu dia sakit kami minta datang, kau tidak datang. Terlambat 4 hari. Walaupun Yesus terlambat 4 hari, pertolongan tetap tepat waktu. Walaupun Yesus terlambat 4 hari untuk menghidupkan Lazarus, pertolongan Tuhan tetap tepat waktu. Lazarus menjadi hidup kembali. Para saudara, ini mau mengatakan pada kita, dalam situasi hari ini, masih setiakah, masih taatkah kita kepada Tuhan? Bahkan tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada gereja, kepada bangsa, negara. Masih setiakah kita kepada pasangan hidup kita? Masih setiakah kita? Yang kelima, peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem disambut dengan sangat meriah, penuh sukacita. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Saya tidak menjelaskan arti Hosana, karena kita akan melihat banyak khotbah hari ini menjelaskan tentang Hosana.
Saya hanya mau menangkap pesannya. Saudara-saudara, apa yang terjadi setelah sambutan meriah Hosana, Hosana, Hosana? Ternyata orang-orang itu diantaranya mulai meninggalkan Yesus. Bahkan murid-muridnya ada yang menyangkal dia. Bahkan ada juga yang mengkhianati dia. Dahal mulut yang sama berteriak Hosiana. Orang yang sama sebagian dari mereka itu kemudian meninggalkan Yesus ketika Yesus disalibkan. Pertanyaan untuk kita. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Bagaimana iman kita hari ini? Gereja ini tidak pernah sepi hari Minggu. Kecuali zaman Jepang waktu perang. Corona ini mampu menghentikan bunyi lonceng gereja itu. Sampai sunyi sepi seperti semua mati. Pada Minggu tanggal 22. Saudara-saudara, situasi dan kondisi bangsa dan negara seluruh dunia oleh virus corona. Kiranya ini membuat kita semakin setia, membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Situasi dan kondisi ini kiranya membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama kita manusia. Dengan ini, tidak kebetulan subtema kita mengatakan, Kristus. Kita mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Jadi subtema kita mengatakan, kita mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Di sini, kini, sampai nanti, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat sekalian, di rumah masing-masing dan dimanapun berada, mari kita tunduk menghadap tahta Bapa. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu. Banyak hal boleh menggugah, mengingat akan kehidupan kami orang percaya. Biarlah firman itu juga semakin memantapkan iman pengharapan kasih kepada Tuhan. Semakin memantapkan kasih terhadap sesama. Firman itu juga boleh dimetraikan dalam hati dan pikiran kami. Sebagai anak bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang luas ini. Agar kehidupan beragama kami, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, keyakinan apapun yang dianut oleh bangsa kami. Kami boleh saling menghormati, saling mengasihi, saling mendukung, sehati, sepikir, siak, sekata, sharing, sejalan bersama-sama, mendukung program pemerintah. Sehingga bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang bersatu, bangsa yang hebat dan kuat. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah, para pemimpin gereja-gereja sedunia, gereja kami Kalimantan Evangelis, dari sinode, resort, jemaat, semua orang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati.
Kami berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami sekarang sedang dalam status darurat sosial oleh penyakit corona. Dalam nama Yesus Kristus, penyakit ini segera berlalu. Dan orang yang kena, Tuhan sembuhkan. Kami semua dilindungi, ditutup bungkus oleh kuasa Roh Kudus, kuasa darah-Mu yang tercurah di Bukit Golgota, sehingga kami aman, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa bagi anak-anak kami dari TK, SD, SMA, sampai perguruan tinggi. Berkati mereka Tuhan, berikan akal budi, pekerti, dan kecerdasan, kepintaran, bahwa anak-anak kami ini nanti berguna bagi bangsa, negara, dan gereja. Boleh menjadi puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati garda terdepan, berkati para dokter, para perawat yang tidak jemu-jemu untuk melayani, untuk merawat. Berkati mereka semua, berkati keluarga mereka, sehingga usaha yang sedang mereka lakukan dengan maksimal berhasil luar biasa karena campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa juga bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, darat, laut, udara, dan kepolisian yang tak jemu-jemu mengamankan NKRI. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, berkati keluarga mereka. Kami berdoa bagi penetua dan diakon, khususnya lingkungan Hermon, yang ambil bagian pelayanan di Gereja Epata hari ini. Kameramen, pemusik, song leader, semua yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati kami. Inilah doa permohonan yang kami minta dalam satu nama yang berkuasa, Yesus, Sang Juru Selamat, Raja Damai. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk Anda yang di rumah maupun dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki persembahan syukur. Namun, dengarkanlah nas pengantar yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Baiklah sidang jemaat sekalian, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur ini. Kita berdoa. Ya Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini, sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami ingin memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah diberkati oleh Engkau ya Tuhan, agar supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Tuhan, berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Dan inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus
yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyi persembahan dari Kidung Jemaat nomor 286 dengan judul Bumi dan Langit Pujilah, bait 1 dan 2. Lanjut bait pertama. Dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Sidang jemaat sekalian yang ada di rumah dan dimanapun saudara-saudara berada, kita akan mendengarkan penjelasan persiapan perjamuan kudus yang disebut dengan Sensura Morum. Yang pertama, memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dirayakan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai-bagai penderitaan dan memikul salib. Oleh karena imannya sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Yang kedua, memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan kudus malam terakhir, Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya,
Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanannya yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita? Apakah kita juga sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hayat. Yang ketiga, memeriksa hubungan dengan sesama. Pada saat perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagi-bagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan. Apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang keempat, memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi semua orang? Sebagai tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mempersiapkan diri dalam ikut serta merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sidang jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan sebelumnya kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 285 ayat 1. Jemaat, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat pertama.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.